Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 4B dari jurusan Teknologi Pangan yang beranggotakan Dano Kosmilia, Galuh Diana Greni, Fitria Salsabila Salma, dan Tiffany Zahra. Di sini kami ingin melakukan uji organoleptik donat. Dengan donat yang pertama menggunakan ragi dan donat yang kedua tidak menggunakan ragi. Oke, donat yang udah diulen lalu didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit dan dibentuk bulat-bulat kecil dan ditunggu lagi selama 30 menit. Lalu adonan dibentuk menjadi berbentuk donat dan ditunggu lagi selama 30 menit agar adonan mengembang. Nah, ini adalah hasil dari kedua adonan tersebut. Kenapa ya hasil akhir dari adonan yang diberi BTP dan yang tidak diberi BTP hasilnya berbeda? Ada apa sih? Ayo kita simak penjelasan dari BTP tersebut. Hai, di sini saya ingin menjelaskan tentang natrium hidrogen karbonat. Natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat adalah senyawa kimia yang berbentuk kristal yang biasa dikenal dengan nama baking soda. Teman-teman pasti sudah mengetahui dong baking soda itu apa? Yap, benar sekali. Baking soda itu biasa digunakan pada kue. Contohnya adalah donat. Natrium hidrogen karbonat itu sendiri diatur penggunaannya dalam Per BPOM nomor 11 tahun 2019. Golongan serta karakteristik natrium hidrogen karbonat. Senyawa natrium hidrogen karbonat ini termasuk ke dalam BTP pengembang. Pengembang atau rising agent adalah BTP berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. Dalam pembuatan donat ini menggunakan BTP pengembang yaitu baking soda atau natrium hidrogen karbonat. Natrium hidrogen karbonat adalah senyawa kimia yang memiliki rumus NaHCO3. Senyawa ini merupakan kristal yang sering terdapat dalam serbuk. Natrium bikarbonat larut dalam air. Yuk sekarang lanjut ke fungsi natrium hidrogen karbonat. Fungsi dari natrium hidrogen karbonat atau baking soda adalah untuk mengembangkan adonan, terutama pada produk ini, yaitu adonan donat. Selain itu, penggunaan baking soda juga menghasilkan donat yang tidak menyerap minyak secara berlebihan. Sekarang kita cus lanjut ke perbedaan antara baking soda dan baking powder.
Baking soda adalah bubuk yang bersifat basah atau netral, sehingga jika bertemu bahan yang asam maka akan mengembang sempurna. Penggunaan yang berlebihan dapat menghasilkan adonan yang retak dan rasa yang pahit. Sedangkan pada baking powder, berbahan dasar baking soda dengan ditambahkan senyawa bersifat asam. Baking powder ini mengandung sodium yang lebih tinggi dibandingkan baking soda, sehingga memiliki rasa yang lebih asin. Perbedaan lainnya antara baking soda dan baking powder. Baking soda banyak digunakan untuk produk bolu, muffin, dan cupcakes. Untuk produk yang digoreng, baking soda menghasilkan produk yang memiliki tekstur kering serta sedikit garing. Sedangkan pada baking powder digunakan untuk roti, cookies, biskuit, dan crackers. Untuk produk yang digoreng, baking powder menghasilkan produk yang lebih ringan serta mengembang. Penggunaan natrium hidrogen karbonat. Pada kategori 07.0, batas maksimal penggunaan natrium hidrogen karbonat adalah CPPB, yaitu penggunaannya secukupnya agar menghasilkan efek yang diinginkan. Sedangkan ADI pada natrium hidrogen karbonat adalah not limited. Cara kerja natrium hidrogen karbonat. Gugus karbon pada baking soda dalam adonan akan berikatan dengan pati yang terdapat pada tepung. Lalu, baking soda akan melepaskan gas CO2 yang terperangkap pada tepung. Sifat elastis pada tepung menjadikan adonan mengembang dan menghasilkan banyak pori-pori. Pada proses penggorengan donat, terjadi perpindahan panas dari minyak ke dalam adonan, sehingga gas CO2 akan menguap ke lingkungan melalui pori-pori dan menekan struktur adonan hingga semakin mengembang. Bersamaan dengan itu, adonan akan mengalami pemadatan, sehingga bagian luar menjadi sedikit gelap dan kecoklatan. Adapun donat tanpa penambahan baking soda akan menghasilkan donat yang sangat padat, namun lebih pipih karena tidak ada gas CO2 yang terperangkap dalam adonan. Hasilnya lebih padat dan keras disebabkan tidak adanya pori-pori pada adonan, sehingga pati mengikat lebih kuat dan tidak memiliki rongga. Kesimpulannya adalah penambahan natrium hidrogen karbonat atau baking soda pada donat menghasilkan produk donat yang mengembang dan empuk di bagian dalam, namun terdapat tekstur garing pada bagian luar. Tanpa penambahan BTP, donat akan menjadi lebih keras dan berbentuk pipih padat sehingga tidak disukai konsumen karena tidak nyaman saat dikonsumsi. Penambahan natrium hidrogen karbonat sebagai pengembang pada donat disesuaikan dengan seberapa banyak bahan baku untuk membuat produk. Karena jumlah yang terlalu banyak akan menimbulkan rasa yang pahit. So, di sini teman-teman pasti sudah tahu perbedaan antara donat yang menggunakan BTP dengan yang tidak menggunakan BTP. Lebih enak mana menurut teman-teman? Wow! Guys, jadi di sini kami akan menguji organoleptik terhadap produk yang kami akan buat, yaitu adalah donat. Ini yang satu pakai BTP, yang satu enggak, BTP-nya itu ragi. Nah, jadi setelah kita membuat donat dari dua perbandingan ini, kalau dilihat dari warna lebih cantik kan yang memakai BTP lebih coklat. Kalau yang ini lebih pucat karena yang pakai BTP itu lebih cepat matang, sedangkan kalau yang tidak pakai BTP itu sulit matang, lama matang. Ya. Oke, selanjutnya dari bentuk. Yang kedua adalah organoleptik berdasarkan bentuknya, penampakannya. Nah, dari bentuknya ini dia lebih mengembang, terus lebih bervolume. Sedangkan kalau yang nggak pakai BTP itu dia lebih tipis dan lebih padat, keras. Selanjutnya berdasarkan aroma. Aroma dari donat yang menggunakan BTP memiliki wangi yang menguar, wangi yang lebih enak dibandingkan donat yang tidak menggunakan pengembang atau BTP. Menggunakan BTP ataupun ragi itu rasanya lebih enak dan nikmat kebanding donat yang tidak menggunakan BTP atau ragi. Dan selanjutnya ada tekstur. Untuk tekstur tersendiri yang menggunakan bahan tambahan pangan ataupun ragi itu lebih empuk daripada menggunakan ragi atau bahan tambahan pangan. Teksturnya lebih keras dan padat.
Oke, uji organoleptik dari kelompok 4. Terima kasih. Dadah. Dadah.